Hai teman-teman, aku Sarah. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat dan baik selalu. Untuk di video kali ini aku bakalan bahas mengenai skincare rutin, karena ada beberapa teman-teman yang sudah request atau pengen tahu skincare rutin aku tuh seperti apa. Nah, berhubung kita membahas tentang skincare, jadi aku nggak mungkin ngomongnya tuh yang singkat-singkat gitu. Jadi aku udah nge-list apa aja yang bakalan aku bahas di video kali ini, dan ini pembahasannya lumayan banyak. Sebelum kita memulai videonya, aku ada beberapa disclaimer. Yang pertama, aku di sini pakai makeup. Jadi, of course, ini bukan bare face aku. Dan kenapa aku pakai makeup padahal lagi ngomongin skincare? Karena aku pengen tetap bertampil dengan baik. Yang kedua, aku juga bukan dermatologist atau memang yang ahli dengan skincare. Tapi aku memang share based on my experience. Jadi trial and errornya pasti udah pernah aku rasain juga. Ya udah, ini bener-bener pure. Aku pengen share ke teman-teman experience aku mengenai skincare aku. Dan yang ketiga, jadi aku pasti bakalan banyak berbicara. Tapi tenang aja, nanti aku bakalan nampilin kan bagaimana cara aku atau ketika aku mengaplikasikan skincare aku. Di video kali ini aku bakalan tunjukinnya itu lebih ke PM skincare rutin atau skincare rutin aku ketika malam hari. Jadi daripada kita banyak cincong, jadi kita langsung aja bahas ke poin pertama. Oke, jadi yang pertama ini aku mau bahas sedikit background mengenai kulit aku. Aku tuh pertama kali jerawatan itu di tahun 2013-an. Jadi itu sekitar waktu SMA. Tiba-tiba muka aku yang tadinya nggak ada jerawat tuh kayak muncul semua jerawat di pipi, di dagu, di jidat. Pokoknya bener-bener seluruh muka aku pasti ada aja yang namanya jerawat. Tapi yang waktu itu paling parahnya tuh di pipi. Jadi tuh kayak jerawat pubertas gitu loh guys. Jadi bener-bener jerawatnya tuh yang matang-matang, terus bener-bener langsung kayak banyak gitu di sini sama di sini. Nah, pada saat itu aku tuh belum kenal sama sekali yang namanya skincare. Jadi palingan waktu itu cuma pakai sunscreen, dan itu juga nggak rutin pakainya. Jadi memang mukanya sangat bermasalah. Itu berangsur sampai awal kuliah. Akhirnya sempat tanya-tanya sama kakak, sama mama juga. Kita konsul sama dokter kulit. Itu salah satu dokter kulit yang hits di Jakarta Selatan. Jadi setelah kita konsul ke dokter kulit tersebut, aku tuh rutinin pakai sekitar 1,5 tahun gitu. Dan bener-bener muka aku tuh bersihan banget. Jerawat-jerawat semuanya langsung kempes. Tapi memang aku ngerasa lebih ketergantungan sih gitu. Nah, terus setelah kayak habis dari dokter kulit atau dokter muka, kan aku udah nggak pakai tuh, pakainya udah mulai kayak pakai enggak. Ya udah, mukanya pasti mulailah tuh kusam lagi, terus juga bekas jerawatnya makin banyak. Pokoknya waktu itu muka aku bener-bener hancur banget. Akhirnya sekitar tahun 2017 dan menuju 2018, kayak udah mau lulus kuliah gitu, aku akhirnya udah mulai search bagaimana sebenarnya skincare itu bekerja di kulit kita. Dan akhirnya kayak banyak juga influencer ataupun beauty content creator yang share mengenai skincare. Jadi aku lebih aware dan lebih mengetahui sebenarnya kulitku nih butuh apa sebenarnya kayak gitu. Jadi aku udah mulai research, udah mulai tahu masalah kulitnya apa, dan akhirnya udah tahu juga nih menentukan produk-produk yang memang aku butuhkan saat itu. Nah, setelah aku udah mulai lulus kuliah, akhirnya aku udah mulai fokus tuh untuk cari produk-produk skincare yang memang sesuai dengan jenis kulit aku dan permasalahan kulit aku. Nah, di sini aku mau kasih tahu juga ke teman-teman permasalahan kulit aku tuh apa dan jenis kulitku tuh seperti apa. Jenis kulitku itu sebenarnya kombinasi dan blemishes prone skin. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum tahu kombinasi itu apa, kombinasi itu adalah dimana kulit kita mengalami ada yang bagiannya kering, tapi ada juga yang berminyak. Jadi contohnya nih aku, T-zone aku tuh bener-bener berminyak banget. Jadi kayak di area jidat, hidung, dagu itu pasti udah berminyak. Tapi kalau bagian pipi sini itu biasanya lebih cenderung kering. Untuk permasalahan kulitku lainnya itu adalah waktu itu ya. Jadi kayak sekitar 6 bulanan yang lalu, jenis kulit aku itu lebih ke jerawat, beruntusan, kulit kusam, hyperpigmentation, sama juga warna kulit yang tidak merata. Seperti yang aku bilang tadi, waktu aku SMA kan aku punya banyak banget jerawat di pipi. Nah, itu tuh aku memang menuntaskan hanya di bagian jerawatnya aja. Sedangkan untuk bekasnya, bayangin aja dari tahun 2017 sampai sekarang bekasnya tuh masih ada. Dan emang yang namanya bekas jerawat itu nggak bisa secara instan bakalan hilang. Jadi emang bener-bener butuh effort, kesabaran, dan juga konsisten. Nah, nanti aku bakalan tunjukin ke teman-teman juga muka bare face aku seperti apa. Jadi teman-teman bisa lihat nih nanti perbedaan ketika bekas jerawatku masih yang bener-bener gelap banget dan bener-bener kelihatan banget, sampai yang sekarang akhirnya nggak terlalu kelihatan, udah mulai kayak memudar gitu sih, cuman masih tetap ada.
By the way, sebenarnya kalau misalkan step skincare rutin tuh biasanya orang-orang berbeda-beda. Cuman kalau aku, pasti pertama aku lakukan adalah teknik double cleansing. Aku selalu melakukan teknik double cleansing setiap aku mau cuci muka atau mau melakukan skincare rutin aku setiap malam. Nah, biasanya yang aku gunakan itu adalah cleansing balm dari Dear Me. Ini sejujurnya aku baru banget pakai sebulan. Jadi ini tuh akhir-akhir ini lagi hits banget di TikTok. Aku pakai yang varian peach. Jadi dia itu sebenarnya untuk packagingnya udah oke banget nih. Jadi dia udah kayak jar kayak gini. Jadi dia dalam bentuk jar seperti ini. Dan sudah ada spatulanya juga. Sama bagian dalamnya tuh bener-bener kayak cleansing balm pada umumnya sebenarnya. Itu aku pakai cleansing oil, tapi ternyata aku lebih nyaman menggunakan si cleansing balm. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai cleansing oil, aku ngerasa terlalu greasy gitu loh di tangan, jadi kayak terlalu messy gitu. Nah, tapi kalau misalkan pakai si cleansing balm, karena dia bentuknya tadinya solid, jadi ketika di swipe ke muka itu jadi lebih enak dan lebih rapih aja gitu. Jadi ketika kita udah pakai ini langsung bisa dibilas pakai air. Sebenarnya kan di rumah emang jarang makeup ya, cuman ketika lagi iseng-iseng makeup pasti aku selalu bersihin muka pakai Dear Me ini, kemudian lanjut ke facial foam. Atau kalau misalkan lagi nggak makeupan, cuman kayak lagi bare face gitu, aku biasanya pakai micellar water. Ini aku pakai dari Garnier yang micellar cleansing water yang warna pink. Ini salah satu micellar water yang nggak ada alkoholnya. Jadi ini memang aman digunakan untuk kulit yang sensitif. Nah, setelah aku udah selesai pakai si micellar water atau pakai cleansing balm, habis itu baru deh kita bersihin lagi pakai facial foam. Ini aku pakai dari Senka yang Perfect Whip. Sebenarnya aku udah lama banget suka sama ini. Cuman kadang kan suka ada rasa kepo untuk cobain cleansing foam yang lain, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke Senka gitu kan. Si Senka Perfect Whip ini salah satu cleansing foam yang memang nggak bikin muka kita tuh ketarik. Jadi walaupun dia memang foamy banget dan memang busanya banyak, tapi dia sama sekali nggak bikin kulit kita kering atau kayak ketarik gitu. Oke, jadi setelah kita sudah double cleansing, sekarang lanjut ke step berikutnya, yaitu double toning. Kalau misalkan teman-teman masih belum aware sama yang namanya double toning ini sebenarnya teknik perawatan wajah dengan menggunakan atau melibatkan dua jenis toner yang berbeda. Jadi ada exfoliating toner dan juga ada hydrating toner. Untuk exfoliating toner sebenarnya manfaatnya itu untuk mengangkat sel kulit mati kita, jadi dia membantu untuk regenerasi kulit kita. Dia biasanya membantu supaya kulit kita tuh tidak kusam gitu. Nah, untuk exfoliating toner sendiri pun tidak boleh dipakai setiap hari, apalagi kalau misalnya teman-teman masih baru banget sama exfoliating toner. Aku rekomendasiin ke teman-teman untuk pakai exfoliating toner itu 2-3 kali dalam seminggu. Tapi kalau misalnya masih bener-bener baru banget, bisa coba dulu 2 kali seminggu. Nah, di sini aku punya 2 rekomendasi exfoliating toner yang memang works on my skin. Ini aku di sini punya Madagascar Centella Toning Toner. Ini salah satu exfoliating toner yang sifatnya tuh mild atau ringan. Jadi dia memang nggak bikin kulit kita tuh kayak gremet-gremet dan juga nggak bikin kayak ada cekat-cekit gitu loh. Tapi kalau si Madagascar ini, aku jujur udah pakai ini kayak hampir setiap hari dalam seminggu, karena emang mild banget dan boleh dipakai setiap hari kalau di muka aku yang memang sudah terbiasa dengan produk exfoliating toner. Nah, untuk yang kedua, aku di sini punya dari The Ordinary yang glycolic acid. Ini yang toning solution juga. Jadi dia exfoliating toner yang sifatnya lebih strong daripada si Madagascar tadi. Kalau misalnya aku pakai ini, aku biasanya pakai cuman 2 kali seminggu, dan itu pasti ada rasa cekat-cekit dan juga ada gremet-gremet. Jadi kalau misalkan teman-teman kulitnya sensitif, mungkin bisa hati-hati banget mencoba produk ini. Tapi kalau di kulit aku so far nggak ada efek samping gimana-gimana sih. Jadi kalau misalkan dia gremet-gremet atau sakit atau kayak cekat-cekit, aku cuman merasa itu memang produknya lagi bekerja di muka aku. Dan biasanya kalau misalnya aku habis pakai exfoliating toner ini, pasti besokannya tuh muka aku jadi lebih halus dan lebih cerah gitu, jadi nggak yang kusam. Ini dia 2 rekomendasi exfoliating toner dari yang sering aku pakai. Dan aku ingetin lagi, sekali lagi, kalau untuk exfoliating toner ini benar-benar harus hati-hati dan harus dicoba dulu. Kalau misalkan teman-teman masih baru banget dengan exfoliating toner, mungkin bisa beli yang share in jar mungkin. Karena sebenarnya kalau exfoliating toner itu efeknya tuh banyak banget, beragam juga di kulit orang tuh pasti beda-beda. Jadi bisa research sendiri untuk si exfoliating toner ini reaksinya bakalan kayak apa dan
bisa mencari juga yang cocok ke teman-teman seperti apa. Oke, jadi itu tadi dia exfoliating toner. Jadi exfoliating toner itu sudah tahu ya maksudnya, tujuannya apa. Dan tentunya ketika kita sudah menggunakan exfoliating toner, pasti kita butuh hydration yang cukup untuk melembabkan kembali atau menyimbangkan pH kulit di muka kita. Di sini aku punya 2 rekomendasi. Yang pertama itu ada dari Hale, ini Stay Tone Balancing Essence Toner. Jadi sebelum aku pakai si Hale ini, aku tuh biasanya pakai Hada Labo yang moisturizing lotion. Dan ketika aku ngeliat tekstur dan konsistensinya, aku bener-bener langsung tertarik banget. Dan aku tahu ini adalah tipikal hydration toner yang memang bener-bener bikin kulit kita tuh kayak langsung plump dan lembab gitu. Jadi aku bener-bener langsung suka banget sama teksturnya dan konsistensinya. Yang kedua, aku di sini punya Estop Clear Face and Body Toner. Jadi ini toner tapi bentuknya spray gitu. Ini tuh sebenarnya hits banget di Korea. Tapi aku nggak tahu teman-teman udah pada tahu atau enggak untuk produk ini. Cuman ini bener-bener juara banget untuk muka ataupun untuk badan. Setelah pakai exfoliating dan hydrating toner, aku biasanya langsung pakai essence. Di sini aku pakai dari Secret Key Starting Treatment Essence. Jujur aku baru pakai essence itu sekitar sebulanan ini. Jadi sebelumnya tuh aku nggak pernah pakai tahapan essence karena menurut aku sebenarnya ini optional sih. Tapi so far so good, karena ketika aku pakai si SK itu Secret Key ini, dia benar-benar menambah hydration di muka aku dan kayak mempersiapkan kulit aku untuk menerima tahapan selanjutnya yang biasanya aku pakai serum. Itu lebih cepat menyerapnya di kulit aku. Lanjut step keempat, yaitu serum. Jadi sebenarnya kalau serum banyak banget jenis-jenisnya. Ada yang serum berbahan aktif, ada juga yang serum basic, tergantung kebutuhan dan memang tergantung juga dengan permasalahan kulit kita. Selama setahun ini aku udah lumayan cobain banyak skincare atau serum, tapi yang lumayan works on my skin tuh ada beberapa doang. Pertama ini aku pakai dari Eugenias. Ini produknya Some By Me. Jadi aku tuh penasaran sama ini bukan karena review orang guys, tapi karena iklan. Jadi tau gak sih iklan di Instagram tuh sebenarnya racun banget ya. Tapi aku udah cobain ini rutin dipakai selama sebulan dan memang dia berhasil hanya untuk memudarkan bekas jerawat aja guys, bukan yang bener-bener menghilangkan langsung tiba-tiba kayak gak ada bekas jerawat. Yang skincare pasti butuh kesabaran dan konsisten. Jadi buat teman-teman yang mungkin sabar dan konsisten, boleh banget cobain si Eugeniasin ini. Oke, kita lanjut ke serum yang kedua. Aku di sini punya yang 3Act VC Melatonin Serum. Jadi ini tuh serum yang memang ingredientsnya itu vitamin C dan juga melatonin. Dan dia teksturnya tuh nggak yang terlalu kental tapi nggak terlalu cair juga. Jadi memang seperti serum vitamin C pada umumnya. Cuman aku bener-bener suka banget sama Striact ini karena memang bener-bener berfungsi untuk memudarkan bekas jerawat aku sesignifikan itu selama hampir pemakaian 2,5 bulan. Dan kalau misalkan kita pakai vitamin C, karena memang ini merupakan active ingredients, kita harus hati-hati juga. Jadi jangan lupa untuk pakai sunscreen setelah pakai si serum ini. Kecuali kalau malam hari ya. Kalau malam hari nggak perlu pakai sunscreen, tapi besokan paginya harus pakai sunscreen. Sekarang udah bagian ke step terakhir, yaitu step ke-6. Di sini aku punya moisturizer. Ini aku dari Nasivic Fresica Plus Clear Cream. Jadi itu bentuknya krim tapi dia clear cream gitu. Sebenarnya memang ini ditujukan untuk kulit yang memang kering, terus juga iritasi, sama dia tuh untuk kulit sensitif. Nah, dia juga punya brightening care dan memang pure untuk ngelembapin muka kita. Jadi kenapa aku pilih ini? Padahal kan sebenarnya ini untuk dry skin kan. Cuman waktu sebulanan yang lalu aku ngerasa muka aku tuh lagi kering banget dan merasa juga butuh super hydration from moisturizer. Jadi aku langsung coba research dan ternyata ini super oke dari mulai tekstur, konsistensi. Jadi ya udah aku langsung coba pakai ini dan so far cocok untuk kulit aku. Untuk treatment sendiri aku biasanya menggunakan clay mask ataupun sheet mask. Kemudian untuk sheet mask sendiri aku sebenarnya banyak banget udah cobain berbagai macam jenis sheet mask. Tapi paling yang favorit itu biasanya adalah dari Mediheal yang kayak gini, atau dari Garnier juga oke banget ini, sama dari AHC. Cuman kalau dari AHC ini aku baru cobain sekali doang, tapi benar-benar berasa esensinya tuh berlimpah. Sebenarnya penting gak sih pakai sheet mask? Menurut aku tergantung kondisi muka kulit kita lagi sih. Jadi memang balik lagi ke kondisi kulit muka kita. Mungkin kalau untuk sheet mask aku nggak bakalan bahas lebih lanjut, tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu my favorite sheet mask, bisa banget komen di bawah. Nanti aku bakalan bikin mungkin video khusus untuk sheet mask.
Oke, jadi itu dia skincare rutin aku untuk di malam hari. Mudah-mudahan informasi yang aku bagikan dapat membantu teman-teman dan dapat jadi referensi juga. Dan mohon diingat, apabila skincare yang aku gunakan itu cocok di aku, belum tentu juga cocok di teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, boleh banget silahkan komen di bawah. Nanti mungkin aku jawab. Sampai di sini dulu aja video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman enjoy dengan videonya. Thank you so much for watching sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!